ada Gakotan. Tambahan lagi ada Fisabilillah dan Hizbullah. Nah, ini menarik. Ini diambil dari orang yang punya tingkat kedekatan cukup tinggi, nggak banyak dilatih perang, tapi dia akan maju dengan bawa tombak dan bawa apa yang ada di rumah, dan cukup pakai Allahu Akbar berangkat buat perang. Dan ini nanti ada cerita bagaimana rakyat kita itu, nenek moyang kita itu ikut berperang, ya. Atau bahasanya kenapa Fisabilillah Hizbullah ini adalah pasukan berani mati versi Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Nanti ketemu di kelas 12 ini. Keren di perjuangan ini. Banyak yang siap. Oh enggak ada hubungannya dengan si ada sendiri. Sampai sini udah bayang? Oke, sekarang masuk ke film tuh. Alasan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tapi tadi betul ya, berhasil mengusir Belanda. Dua, adanya ramalan Jayabaya. Inilah dia mendorong tadi nenek tadi sampai cium kaki ke orang Jepang. Kayak gimana sih ramalannya? Katanya ada yang namanya konsep Heru Cokro, kemudian Satria Piningit, kemudian Ratu Adil, versi orang Kristen namanya Mesias, versi orang Islam namanya Imam Mahdi. Siapa mereka? Nggak ada yang tahu. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari kitab Ki Joko Joyoboyo, karangan dia. Ada yang pendengar nggak ini? Jayabaya cek orang Sunda, cek orang Jawa namanya Joyoboyo, raja pertama Kediri yang menyatukan Jenggala dan Panjalu. Ini dia. Siapa ini? Nggak ada yang tahu. Kata orang dunia perpelikan, tahu pelik? Dunia perdukunan. Ini nanti muncul namanya Noto Negoro atau Natur Negara. Nah, versi dunia klinik, orang-orang klinik, dua orang udah keluar di Indonesia, No dan To. Ada yang bisa nebak nggak? Soekarno dan kalau ini habis apa yang terjadi? Hari zaman kiamat. Iya, menurut dia. Lah, menurut kita memang ada kiamat. Ternyata dibuktikan loh. Kita kalau kiamat apa yang dibuktikan sama malaikat? Sekarang kakak kali nggak ketemu loh. Oke, waktu ibu SD dan kalian SD ya. Kan gini ya, galaksi gitu ya. Iya nggak? Iya. Betul? Betul. Kumpulan dari asap. Iya nggak? So, ingat deh. Pelajaran tata surya, pelajaran IPA dan SD, SMP. Kayak gini kan? Ternyata sama ilmuwan Jepang ketemu di mana sangkakala itu. Ternyata di sini kita itu ada ini gelombangnya ketemu.
Ya, ini kalau kayak gini, ini bentuknya mirip dengan trompet. Kalau malaikat tiup, ini bergetar, udah selesai. Udahlah, gini aja. Kalau mau sholat, ingat kiamat, besok kiamat, gitu aja. Kalau kalian kerja, belajar, ingatlah bahwa kalian akan hidup sepanjang masa. Kiamat itu pasti akan datang, itu kapan? Hanya Allah ya. Hal itu adalah hak prerogatif Allah ya. Tugas kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan selesai. Secara saintis begitu. Sudah ketemu. Oke, kita ke sini. Ini ditunggu nggak sama kita? Ya. Ditunggulah, Neng. Ditunggu sama umat muslim. Kalau ini datang, ya, maka itu tanda kiamat besar akan terjadi. Kalau orang Kristen ditunggu nggak? Iya, karena Tuhan Yesus akan hidup untuk kedua kalinya. Versi orang Yahudi ditunggu nggak? Ditunggu. Kalau versi orang Yahudi, inilah Dajjal. Buat manggil Dajjal. Kenapa orang Yahudi memusnahkan bangsa Palestina? Karena versi mereka sebelum Mesias mereka datang harus ada pertumpahan darah yang besar. 1. 2. Kuil Solomon itu harus dibangun tepat di atas Masjidil Al-Aqsa. Baru nanti ada pengorbanan sapi merah. Barulah Dajjal turun. Versi kita, Nabi Isa akan turun. Oke, kita kembali ke ramalan Jayabaya. Jayabaya juga beramal. Kalau dipimpin sama orang-orang ini, maka kita akan hidupnya aman, tentram, damai. Itu kayak buku cerita. Nah, maka muncul beberapa ramalan, di antaranya dia mengatakan bahwa nanti akan datang orang bertubuh kate, berkulit kuning, bermata sipit, berwarna berjagung. Jagung itu kalau panen 3,5 bulan. 13 sampai 13,5. Pas Jepang datang, tubuhnya pendek, matanya sipit, kulitnya kuning. Versi rakyat kita, oh ini dia, jangan-jangan Imam Mahdi. Makanya dicium kakinya. Makanya disambut. Panen jagung 13,5. Jepang itu pas 3,5 tahun. Itu aja. Pas panen jagung itu kan kiasan. Kan waktunya kan 3,5. Contoh kayak gini deh. Tuhan menciptakan bumi 7 hari. 7 hari versi Tuhan kan beda dengan 7 hari versi kita. Nah gitu. Sampai di sini. Ditambah lagi Jepang memang sudah menyusup jauh-jauh hari, jadi pedagang kelontong, jadi dokter, jadi pedagang asongan, jadi pemilik pabrik. Begitu tentara Jepang datang, mereka semua ganti seragam. Kenapa namanya pendudukan Jepang bukan penjajahan Jepang? Karena kita diurusi oleh pihak militer Jepang. Kalau Belanda kita diurusi oleh sipil. Nah, PR buat minggu depan, kalian cari perbedaan sistem birokrasi pada masa Jepang dan saat ini. Berarti ini mulai dari presiden sampai ke RT. Iya. Gimana garis hierarkinya? Nggak perlu panjang sih ya. Dari sini, dari Gun saya rekam menjadi tonari bumi. Kalau bisa satu halaman ada 2 ini. Jadi pemerintahan saat dikuasai Jepang dan pemerintah Indonesia pada saat sekarang. Tonari bumi. Baca lah itu nanti ada makalahnya kita.
Jangan